Ke-25, rindu tapi gengsi. Pagi harinya, Yasmin pergi memasak ke dapur. Ia tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Pagi ini ia memasak soto ayam. Karena cuaca sangat dingin. Dari tadi subuh hujan lebat. Yasmin memasak dibantu oleh Elvira dan Biasi. Semua masakan sudah siap. Pak Kiai, Umi Arfah, dan Agil memasuki dapur. Mereka ingin sarapan seperti biasa di meja makan. Yasmin menatap mereka yang masuk di pintu dapur satu persatu. Ia seperti menantikan kedatangan seseorang. Yang masuk pertama Pak Kiai, lalu Umi Arfah, dan yang terakhir Agil. Setelah itu tidak ada siapa-siapa lagi. Yasmin terdiam, dadanya terasa sesak kembali. Ia berharap ada Ihsan yang juga akan muncul dari pintu itu. Tetapi harapannya tidak terwujud, membuat hatinya merasa kecewa. Wangi banget. Kalian masak apa? Tanya Umi Arfah antusias. Yasmin hanya diam. Ia duduk dengan wajah ditekuk. Masak soto ayam, Mi? Jawab Elvira, karena Yasmin enggan menjawabnya. Wah, pasti enak banget ini. Yang racik bumbunya pasti Yasmin kan? Tanya Umi Arfah lagi. Namun Yasmin tetap terdiam. Dengan tatapannya yang kosong, gadis itu sedang melamun. Melihat Yasmin aneh seperti itu, Umi Arfah menatap ke arah Elvira, seakan memberi isyarat, dan bertanya ada apa dengan Yasmin. Elvira yang paham pun, hanya mengerutkan alis, serta menggelengkan kepala, sebab ia memang tidak tahu apa-apa. Saat memasak tadi Yasmin sangat bersemangat, tetapi setelah semua orang ada di meja makan ia malah melamun. Yasmin, kamu kenapa nak? Tanya Umi Arfah, sembari memegang tangan Yasmin. Deh, Yasmin terperanjat. Ia kaget karena tangannya dipegang. Ustadz, ucapnya tidak sengaja. Ini Umi nak, bukan Ihsan. Umi maaf aku lagi tidak fokus. Ucapnya salah tingkah. Yang lainnya tersenyum. Melihat tingkah Yasmin, mereka dapat menebak jika gadis itu sedang merindukan Ihsan. Kamu nungguin Ihsan ya? Tanya Pak Kiai. Yasmin menggeleng. Enggak bah. Jawabnya gelagapan. Baguslah kalau kamu gak nungguin. Soalnya Ihsan gak sarapan di rumah. Karena dia sarapan di pondok bersama para santri. Ucap Pak Kiai sambil melempar senyum. Pak Kiai dapat merasakan. Jika Yasmin menunggu Ihsan, hanya saja gadis itu terlalu gengsi untuk mengakuinya. Ihsan sengaja tidak pulang ke rumah, sebab ia ingin memberikan waktu untuk Yasmin, menenangkan diri. Ia tidak tahu jika gadis itu sangat menantikan kehadirannya. Seandainya Ihsan tahu, tentu dengan senang hati ia akan datang untuk menikmati masakan istrinya. Selesai makan, Yasmin langsung pergi ke kamar. Ia kecewa karena Ihsan tidak pulang. Yasmin lebih memilih untuk mengurung diri di kamar. Sementara Elvira saat ini ikut mengajar di pondok. Sebelum menikah ia menjadi ustazah di pondok Kiai Dahlan. Tetapi karena saat ini sudah menikah dengan Agil, ia pindah mengajar di pondok Kiai Amar. Agil sudah masuk ke kelasnya lebih dulu, sedangkan Elvira masih berjalan menuju kelasnya. Di pelataran pondok ia bertemu Ihsan, yang juga sedang berjalan menuju kelas yang akan ia masuki. Assalamualaikum, Ustadz Ihsan, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Elvira saat berpapasan. Waalaikumsalam, maaf Ustazah, saya buru-buru ingin mengajar. Jawabnya dingin. Saat ini perasaan Ihsan terhadap Elvira sudah biasa saja. Ia menganggap Elvira hanya sebatas kakak ipar. Saya hanya meminta waktunya sebentar Ustadz. Ucap Elvira sedikit memaksa. Baiklah, silakan mau bicara apa? Saya ingin meminta maaf, karena malam itu telah menuduh Ustadz melakukan hal keji itu kepada Yasmin. Tetapi sekarang saya sudah tahu kebenarannya. Saya benar-benar meminta maaf Ustadz. Mata Elvira sudah terlihat berembun. Ia sangat menyesali semuanya. Ihsan menganggukkan kepala pelan. Baguslah kalau Ustazah sudah tahu. Ustazah tenang saja, saya sudah memaafkan semuanya. Lagi pula saya juga sangat bersyukur. Berkat fitnah malam itu, saya bisa memiliki istri seperti Yasmin. Istri yang sangat saya cintai. Permisi. Ihsan sengaja berkata seperti itu, sebab ia masih dapat melihat. Ada tatapan tidak biasa di mata Elvira. Ia ingin gadis itu bisa menerima Agil sebagai suaminya. Bagaimanapun Agil adalah kakaknya. Air mata Elvira benar-benar jatuh.
Ia sakit mendengar Ihsan menyebut Yasmin istri yang sangat dicintainya. Padahal Elvira berharap masih ada sisa-sisa cinta untuknya di hati Ihsan. Namun kenyataannya, Yasmin telah berhasil memenangkan hati Ihsan. Di malam harinya, Yasmin tidak bisa tidur. Ia beranjak ke balkon kamar itu dan berdiri menatap ke arah masjid pondok. Ia berharap dapat melihat laki-laki yang dirindukannya itu berada di sana. Sebab biasanya, Ihsan sering menghabiskan waktu di masjid. Walaupun jarak antara rumah dan masjid itu cukup jauh, tetapi masih bisa melihat orang-orang yang berdiri di pelatarannya. Berjam-jam ia berdiri di sana, tetapi tidak ada sama sekali laki-laki yang ditunggunya keluar dari pintu masjid. Malam ini, Ihsan ada pengajian di luar pondok. Ia memang sering diundang untuk mengisi tausiah di pengajian. Ihsan sengaja menghadiri undangan itu untuk mengisi waktu luang, agar ia tidak terlalu galau, karena terus memikirkan Yasmin. Tepat di jam 11 malam, terlihat Ihsan keluar dari mobil. Yasmin tidak melihatnya, sebab parkiran itu terletak di belakang masjid. Saat ini pun Yasmin hanya menatap ke arah langit. Ia menatap bintang-bintang yang bertebaran di sana. Saat Ihsan melewati pelataran masjid untuk menuju pondok, ia dapat melihat di balkon kamarnya ada Yasmin yang sedang berdiri. Ia terdiam sejenak dan memandangi Yasmin dari kejauhan. Yasmin, abang rindu sekali sama kamu. Tapi sekarang belum waktunya untuk kita bertemu. Abang akan memberikan kamu waktu untuk menenangkan diri, walaupun ini sangat berat untuk suamimu ini sayang. Abang rindu sifat barbarmu. Abang rindu tingkah pecicilan kamu. Abang juga rindu masakan kamu sayang. Semoga kamu selalu sehat dan bahagia ya sayangku. Lirih Ihsan masih sambil memperhatikan istrinya dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Yasmin berbalik menatap lagi ke arah masjid, namun Ihsan buru-buru menghindar dari sana. Ia tidak ingin Yasmin melihatnya. Ihsan lebih memilih untuk langsung pergi ke asrama. Ihsan tidak ingin istrinya semakin membencinya, karena ia ketahuan memperhatikannya dari jauh. Padahal jika Ihsan tahu, saat ini Yasmin juga sangat merindukannya. Om Ustadz, kamu kemana sih? Kenapa tidak terlihat? Aku dari tadi di sini. Aku menantikan kamu. Aku ingin melihat kamu walaupun hanya sepintas saja. Gumam Yasmin sambil berlinang air mata. Ia kembali masuk ke kamar dan memeluk bantal Ihsan. Yasmin menangis sambil memeluk erat bantal itu. Tapi pikirannya tidak kunjung tenang. Bayang-bayang saat mereka bersama selalu hadir di ingatannya. Dada Yasmin semakin sesak dan perih. Rasanya ia tidak mampu menanggung semua rasa ini. Seandainya tidak gengsi, sudah pasti gadis itu akan pergi ke asrama untuk menemui Ihsan, tetapi gengsinya begitu besar. Ia lebih memilih tersiksa dibandingkan harus merendahkan harga diri. Karena menjilat ludahnya sendiri. Ke-26, tidak mampu memandang wajahmu. Beberapa hari telah berlalu. Yasmin sedang tiduran di sofa ruang tamu, sambil asik memainkan ponselnya. Saat ini ia sudah mulai bisa mengendalikan diri. Meskipun rindu itu masih menggebu-gebu di hatinya. Umi mau kemana? Tanya Yasmin, saat melihat Umi Arfah yang sedang melintas. Umi mau ke masjid Yasmin. Hari ini ada pengajian rutin lagi seperti biasa. Kamu mau ikut? Tanya Umi Arfah. Yasmin menatap ke atas, dan tangannya menopang dagu. Ia terlihat sedang berpikir. Apa aku ikut aja ya? Biar bisa ketemu sama Om Ustadz. Biasanya kan dia jadi pengisi tausiah kalau ada pengajian. Batin Yasmin. Gimana Yasmin? Mau ikutan gak? Tanya Umi Arfah lagi. Ya udah Mi. Sebentar ya, aku mau ganti baju dulu. Ucapnya. Lalu buru-buru naik ke atas. Hanya selang 5 menit. Yasmin sudah kembali lagi. Dengan abaya syarinya. Ia kembali memakai abaya yang sempat diberikan oleh Ihsan waktu itu. Gadis itu sudah mulai paham, jika ingin memasuki masjid, atau menghadiri pengajian harus menggunakan pakaian tertutup. Ia sudah mengerti dan bisa mengondisikan diri, tidak asal-asalan seperti biasanya lagi. Semua ini berkat didikan dari Ihsan. Masya Allah anak Umi cantik banget. Ayo kita berangkat sekarang. Ajak Umi Arfah, setelah Yasmin turun ke bawah. Mereka hanya pergi berdua, sebab Elvira sekarang sudah mengajar di pondok. Jadi di jam segini ia masih berada di pondok. Dari kejauhan, Ihsan memperhatikan Yasmin, yang sedang berjalan dengan uminya.
Jantung Ihsan berdebar kencang kala melihat bidadari cantiknya itu berjalan ke masjid dengan pakaian syari. Masya Allah, istriku kamu cantik sekali. Abang rindu sekali sama kamu sayang. Kapan ya kira-kira kita bisa berjalan bergandengan tangan? Gumam Ihsan dalam hati. Bukannya masuk ke masjid, ia malah terdiam mematung sambil menghayal. Ustadz, ayo masuk sudah iqomah. Ucap Agil sembari menepuk bahu Ihsan. Ia sengaja memanggil adiknya dengan sebutan Ustadz, sebab ini masih di lingkungan pondok. Ah, iya Ustadz. Jawabnya salah tingkah. Mereka semua sholat berjamaah, bersama semua para santri serta santriwati yang ada di sini. Masjid ini sangat besar sehingga mampu menampung mereka semua untuk sholat berjamaah. Selesai sholat, kini pengajian pun dimulai. Lalu diisi dengan tausiah, tetapi Yasmin tidak fokus, sebab yang membawakan tausiah bukan Ustadz Ihsan, tapi Ustadz yang lain. Yasmin kecewa padahal ia berharap suaminya lah yang membawakan tausiah, agar ia bisa menatap wajah tampan lelaki itu. Setelah acara pengajian selesai, Yasmin sengaja diam dan tidak beranjak. Ia sengaja membiarkan para santri keluar semua, baru ia akan keluar belakangan. Ini benar-benar bukan Yasmin. Biasanya ia ikut berdesak-desakan di pintu keluar. Malah kelakuannya lebih parah dari para santri yang berebut ingin cepat-cepat makan. Biasanya ia keluar dan mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya. Setelah semua para santri keluar dari masjid itu, ia baru berdiri bersama Umi Arfah. Saat di pintu keluar ia kaget karena melihat Ihsan sedang mengobrol bersama Agil dan Pak Kiai. Deh, hati Yasmin berbunga-bunga. Entah kenapa ia merasa seperti bunga layu yang baru saja disiram dengan air hujan. Rasanya ribuan bunga yang layu itu kembali bermekaran. Namun saat melihat Yasmin, Ihsan buru-buru ingin pergi dari sana. Ia menduga Yasmin masih marah padanya, sebab gadis itu memasang ekspresi datar. Umi Arfah yang mengerti dengan perasaan Yasmin, berusaha menahan Ihsan. Ia tahu sedari tadi Yasmin celingukan mencari keberadaan Ihsan. Tapi bukan Yasmin namanya, jika tidak memiliki rasa gengsi sebesar gunung Krakatau. Di saat berhadapan seperti ini, ia masih memasang ekspresi datar. Walaupun sebenarnya hatinya berbunga-bunga. Ihsan, kamu buru-buru banget mau kemana? Tanya Umi Arfah yang mencoba menahan Ihsan. Aku mau ke dapur Mi. Mau ikutan ngantri makanan, takut kehabisan. Jawab Ihsan. Deh, kini Yasmin merasa bersalah. Ia merasa bersalah karena mendengar Ihsan, setiap kali ingin makan, harus mengantri terlebih dahulu seperti para santri. Om Ustadz, gak mau ikut makan di rumah? Ucap Yasmin kelepasan. Yang lainnya langsung senyum-senyum, karena gadis sedingin es kutub utara itu sudah mulai mencair. Ihsan membelalak. Ia tidak menyangka Yasmin akan mengatakan itu semua. Jika dilihat dari ekspresinya, gadis itu seperti masih marah. Kalau kamu tidak keberatan, saya mau banget. Jawab Ihsan cepat, sebab ia sudah sangat rindu dengan masakan Yasmin. Yasmin hanya mengangguk. Ia tidak lagi menjawab perkataan Ihsan. Mereka semua berjalan menuju rumah. Seperti biasa, Umi digandeng oleh Pak Kiai. Elvira digandeng oleh Agil. Sementara Yasmin dan Ihsan hanya berjalan berbarengan tetapi tidak bergandengan. Jika biasanya Ihsan selalu berusaha untuk menggandeng tangan Yasmin, dan gadis itu selalu menolaknya. Akan tetapi, kali ini Ihsan hanya berjalan di sampingnya, tanpa meraih tangan Yasmin sama sekali. Kenapa dia gak gandeng tanganku seperti biasanya ya? Apa dia juga marah sama aku? Batin Yasmin sambil berjalan. Sesekali mereka saling melirik satu sama lain. Yasmin, abang pingin banget menggandeng tangan kamu. Tapi abang takut kamu akan semakin marah sama abang. Batin Ihsan. Sesampainya di rumah, mereka semua duduk di meja makan. Di sana sudah tersusun semua makanan. Tadi sebelum ke masjid Yasmin sudah memasak. Ia memasak nasi kebuli, karena Pak Kiai ingin makan nasi kebuli. Berhubung bahan-bahannya juga ada di kulkas, jadi Yasmin membuatkan nasi kebuli untuk makan siang. Semuanya sudah menyendok nasi ke piring masing-masing. Hanya Yasmin dan Ihsan saja yang belum mengambil makanannya. Yasmin gak mengambil makanan, sebenarnya bukan karena masih marah pada Ihsan, hanya saja jantungnya berdetak kencang saat kembali duduk bersebelahan dengan suaminya. Ia sangat sulit untuk menetralkan rasa itu. Yasmin, kamu nasinya segini cukup.
Ucap Ihsan yang ternyata mengambilkan nasi untuk Yasmin. Ihsan sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan Yasmin. Jadi ia berusaha memberikan perhatian pada gadis itu. Cukup Om Ustadz, sahut Yasmin gugup. Lalu Ihsan juga mengambil nasi untuk dirinya sendiri. Masya Allah, rasa masakan ini enak sekali. Abang bersyukur masih bisa menikmati masakan buatan kamu sayang. Gumam Ihsan dalam hati, sembari menatap lembut wajah Yasmin. Sementara Yasmin hanya fokus makan tanpa menoleh ke arah Ihsan. Aku kenapa sih? Waktu Om Ustadz jauh aku malah pingin banget lihat wajahnya. Tapi kenapa pas Om Ustadz ada di sampingku? Aku malah tidak sanggup menatap wajahnya. Jantungku rasanya hampir melompat saking deg-degannya. Batin Yasmin. Beginilah jika sama-sama gengsi dan tidak mau mengungkapkan perasaan satu sama lain. Yang ada hanya menyiksa perasaan sendiri. Seandainya Yasmin bisa jujur dan mau menekan egonya sedikit saja, mungkin ia tidak perlu tersiksa dengan keadaan seperti ini. Jika ia ingin Ihsan selalu berada di dekatnya, tentu dengan senang hati Ihsan akan kembali ke rumah ini. Ke-27, Insecure. Selesai makan, Ihsan dan Agil duduk di ruang tamu seperti biasa. Sehabis makan mereka mengobrol terlebih dahulu, sambil beristirahat. Setelah itu, baru berangkat ke pondok lagi, jika sudah dekat waktu mengajar. Pak Kiai dan Umi Arfah juga duduk di sana. Mereka ingin mengobrol dengan Ihsan, karena sudah beberapa hari Ihsan tinggal di asrama. Yasmin dan Elvira baru selesai membantu Biasi beres-beres. Elvira berjalan mendekati Agil. Ia juga ingin berkumpul di ruang tamu. Sementara Yasmin tidak mau menoleh, ia ingin langsung naik ke atas. Yasmin, kamu gak mau ngumpul-ngumpul dulu di sini? Gak kangen sama suami kamu? Goda Agil, sebab posisi tangga naik ke atas tidak terlalu jauh dari ruang tamu. Enggak Om, sahutnya tanpa menoleh, lalu buru-buru ingin menaiki tangga. Yasmin yang sedang grogi itu pun berjalan cepat tanpa memperhatikan tangga yang sedang diinjaknya. Baru 3 langkah melangkahkan kaki, tanpa disengaja, ia menginjak ujung abayanya sendiri, membuatnya terjatuh dari tangga. Au! Pekik Yasmin sangat kencang. Ihsan yang melihatnya pun buru-buru berlari mengejar Yasmin. Ihsan ingin menggendong Yasmin dan membawanya naik ke atas. Baru saja tangan Ihsan hampir menyentuh tubuhnya. Yasmin menangkis tangan suaminya. Tidak perlu Om Ustadz, aku bisa sendiri. Ketusnya lalu buru-buru ingin berdiri. Yasmin merasa malu karena terjatuh di hadapan Ihsan. Yasmin, kamu bodoh banget sih. Kenapa pakai salah injak segala? Matamu ditaruh di mana? Batinnya merutuki diri sendiri. Yasmin berusaha berdiri sekuat tenaga, tetapi setelah berhasil berdiri, ia kesulitan untuk melangkah, sebab lututnya terasa sakit, membuatnya hampir terjatuh lagi. Ihsan menatap Yasmin, penuh khawatir. Yasmin, kaki kamu pasti terluka. Biar aku antar kamu ke kamar, ucap Ihsan. Tanpa menunggu jawaban Yasmin, ia langsung menggendong tubuh itu, dan membawanya naik ke atas. Tubuh Yasmin cukup berisi, membuat Ihsan cukup kewalahan menggendongnya menaiki tangga. Apalagi mereka sama-sama baru selesai makan, membuat Ihsan ngos-ngosan, menaiki tangga yang cukup tinggi itu. Yasmin mengalungkan tangannya di leher Ihsan. Ia pun menghirup dalam-dalam aroma tubuh yang selama ini sangat dirindukannya. Sembari melirik wajah tampan Ihsan yang sedang panik dan bercucuran keringat. Yasmin merasa laki-laki itu begitu tampan, membuatnya ingin berlama-lama di dalam gendongan Ihsan. Sesampainya di kamar, Ihsan meletakkan Yasmin di kasur. Yasmin merasa kasihan melihat nafas Ihsan yang sedang terengah-engah karena menggendongnya. Ingin sekali ia mengusap peluh di wajah Ihsan, tetapi rasa gengsinya masih sebesar gunung Krakatau. Apanya yang sakit? Tanya Ihsan panik. Yasmin menunjuk ke arah lututnya. Seandainya saja ia tidak gengsi, mungkin Yasmin akan menunjuk ke arah dadanya. Sebab dada itu terasa sangat perih semenjak Ihsan tidak tinggal bersamanya lagi. Ihsan buru-buru menggulung celana legging yang digunakan Yasmin sebagai dalaman. Ya ampun Yasmin, ini lutut kamu berdarah. Biar aku obati ya. Lalu ia buru-buru keluar kamar karena ingin mengambil kotak obat di bawah. Yang lainnya masih tetap di bawah, meskipun mereka tahu Yasmin terluka. Bukan tidak khawatir, hanya saja mereka ingin memberikan ruang untuk suami istri itu, untuk berduaan agar masalah yang terjadi di rumah tangga mereka juga bisa segera selesai.
Hanya beberapa menit saja Ihsan sudah kembali. Ia membawa kotak obat beserta segelas air putih. Sayang, ini airnya diminum dulu, ucap Ihsan sambil menyerahkan air itu ke tangan Yasmin. Deh! Jantung Yasmin semakin berdebar-debar kalau mendengar panggilan sayang itu keluar dari mulut Ihsan. Walaupun saat mereka bertengkar waktu itu, Ihsan beberapa kali memanggilnya dengan sebutan sayang, Yasmin biasa saja, sebab saat itu ia sedang marah. Namun dalam keadaan sadar seperti ini, semburat merah langsung keluar di pipi Yasmin kala mendengar panggilan mesra itu keluar dari mulut suaminya. Untung saja saat ini Ihsan sedang panik, dan ia hanya terfokus pada lutut Yasmin yang terluka. Sehingga Ihsan tidak menyadari jika pipi istrinya itu sedang merona. Au! Pekik Yasmin karena terasa perih saat Ihsan mengobati bagian lukanya. Kamu tahan ya sayang. Ini harus segera diobati biar tidak infeksi, ucap Ihsan. Luka itu sudah selesai diobati oleh Ihsan. Yasmin ingin berganti baju karena merasa tidak nyaman menggunakan abaya. Ia beranjak dari kasur dan ingin berdiri. Sayang, kamu mau kemana? Ihsan buru-buru menahan Yasmin agar tidak beranjak. Aku mau ganti baju Om Ustadz. Soalnya gerah banget, keluhnya. Kamu diam di sini aja, biar aku yang ambilin. Ihsan menuju ke lemari dan mengambilkan piyama yang biasa digunakan istrinya. Ia sudah hafal dengan baju-baju yang sering digunakan Yasmin saat di kamar, yaitu piyama tanpa lengan dan hot pants yang hanya menutupi bokongnya saja. Seketika Ihsan langsung panas dingin saat menyentuh kain itu. Ia takut tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya lagi jika melihat pakaian Yasmin yang begitu seksi. Selesai memberikan piyama itu pada Yasmin, Ihsan masuk ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Ya Tuhan, gimana kalau aku tidak bisa mengendalikan nafsuku lagi? Rumah tanggaku bisa-bisa akan karam saat ini juga, gumam Ihsan sambil mengusap wajahnya kasar. Baru menyentuh pakaian itu saja, sudah berhasil membuat senjatanya menegang. Apalagi melihat Yasmin mengenakannya, ia benar-benar takut hilang kendali. Ihsan membasuh wajahnya agar lebih segar, lalu keluar dari kamar mandi. Ceklek! Pintu kamar mandi terbuka. Ihsan tidak berani menatap ke arah Yasmin. Ia melangkah keluar dari kamar mandi dan berdiri menghadap pintu, sehingga membuat Yasmin salah paham. Om Ustadz, kenapa sih? Apa dia semarah itu kepadaku? Sampai-sampai di saat sudah sadar seperti ini, dia tidak mau menatapku. Atau dia menganggapku najis yang kotor, sehingga ia jijik bila menatap tubuhku? Batin Yasmin dengan mata yang sudah mulai berembun. Entah kenapa gadis itu terluka saat suaminya memalingkan pandangan terhadapnya. Ia mengira Ihsan marah dan menganggapnya najis karena tidak mau menatapnya sedikit pun. Yasmin, apa kamu sudah bisa ditinggal? Tanya Ihsan tanpa menoleh, karena ia ingin segera mengajar. Deh, Yasmin semakin salah paham. Om Ustadz gak mau berlama-lama berada di dekatku. Aku sadar siapa diri ini, gak lebih dari najis yang menjijikan. Batinnya lagi. Yasmin insecure seperti ini karena mendengarkan tausiah di masjid tadi. Ia seorang gadis yang nakal, yang sering bermabuk-mabukan dan berbuat dosa lainnya. Sadar diri jika ia tidak pantas bersanding dengan laki-laki sebaik Ihsan. Laki-laki yang alim, serta memiliki ilmu agama, berakhlak mulia, dan panutan banyak orang. Yasmin memang seorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi, sehingga membuatnya semakin merasa tidak pantas. Silahkan Om Ustadz, aku bisa menjaga diriku sendiri kok, jawabnya sambil berlinang air mata. Tetapi Ihsan tidak melihat itu semua, karena ia menatap ke arah lain. Setelah mengucapkan salam, Ihsan buru-buru pergi dari sana, dan Yasmin benar-benar ditinggal sendiri. Ke-28, memantaskan diri. Yasmin menangis memeluk bantal, entah itu tangisan apa. Sebab perasaannya campur aduk. Satu sisi ia merasa terluka karena Ihsan tidak ingin melihatnya tadi. Tapi di satu sisi ia juga sadar diri, dan dapat memahami jika Ihsan jijik kepadanya. Karena ia memang seorang pendosa hebat, dan tidak pantas untuk mendampingi laki-laki baik seperti Ihsan. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Yasmin, apa aku boleh masuk? Waalaikumsalam. Silahkan masuk, pintunya gak dikunci, sahut Yasmin dari dalam.
Ceklek. Elvira masuk ke kamar itu. Ia khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Yasmin. Karena ia mendengar isakan tangis dari dalam kamar ini. Yasmin, kamu kenapa nangis? Tanya Elvira khawatir. Aku tidak apa-apa, Mbak. Aku hanya sedih saja. Jawab Yasmin sambil terisak. Kamu sedih kenapa, Yasmin? Kamu boleh bercerita sama aku. Aku siap mendengarkan ceritamu. Elvira mendekat dan memeluk Yasmin. Ia sudah menganggap Yasmin seperti adiknya sendiri. Aku sadar diri, Mbak. Aku ini tidak pantas untuk Om Ustadz. Seharusnya laki-laki baik seperti dia berjodoh dengan wanita baik seperti Mbak Elvira. Bukan seperti aku. Aku sama sekali tidak pantas seujung kuku pun untuk mendampinginya. Huhuhuhuhu. Yasmin menangis terseduh-seduh di pelukan Elvira. Yasmin, kalau kamu merasa tidak pantas untuk bersama Bang Ihsan, kamu belum terlambat. Usia kamu masih muda, dan pernikahan kalian masih seumur jagung. Kamu masih bisa untuk memantaskan diri kok. Ucapan Elvira itu membawa sedikit angin segar untuk Yasmin. Yasmin mendongak menatap wajah Elvira. Benarkah, Mbak? Bagaimana caranya? Tanya Yasmin dengan wajah sedikit berbinar. Benar, Yasmin, kamu bisa berusaha menjadi wanita yang lebih baik lagi. Kamu bisa memperdalam ilmu agama, seperti menuntut ilmu lagi, dan tinggalkan semua kebiasaan burukmu di masa lalu. Jelas, Elvira. Yasmin manggut-manggut. Oke, aku mengerti, Mbak. Terima kasih ya, karena sudah mau memberiku saran. Ucap Yasmin lalu ia memeluk Elvira sekali lagi. Keesokan harinya, mereka sarapan di meja makan. Pagi ini Yasmin kembali mengenakan abaya serta hijab syarinya. Pagi ini Ihsan tidak ikut sarapan lagi. Bahkan sejak kemarin siang, ia tidak nampak menginjakan kaki lagi di rumah ini. Bah, aku mau bicara sesuatu sama Abah, boleh? Tanya Yasmin memecah keheningan. Pak Kiai menatap Yasmin. Boleh, nak, mau bicara apa? Tanyanya lembut. Tingkat-tingkat di pondok pesantren itu apa aja sih, Bah? Tanya Yasmin, sembari menatap serius Pak Kiai. Ada 3 anak, yang pertama ada Yula, setara dengan SD atau MI. Kemudian ada Wusta, setara dengan SMP atau MTS. Lalu yang terakhir ada Ulia, setara dengan SMA atau UMA. Memangnya kenapa, nak? Pak Kiai heran sebab tidak ada angin, tidak ada hujan. Yasmin menanyakan soal pesantren. Aku mau jadi santri di pondok pesantren, Abah, boleh? Uhuk. Semuanya langsung tersedak. Bahkan Biasi yang sedang minum di dapur pun ikut menyemburkan minumannya karena mendengar ucapan Yasmin. Mereka kaget, entah dapat hidayah atau bagaimana. Gadis senakal Yasmin ingin belajar di pondok pesantren. Pak Kiai berusaha menetralkan tenggorokannya agar bisa menjawab pertanyaan Yasmin dengan baik. Yasmin, sebelumnya Abah minta maaf. Abah bukannya tidak setuju kamu belajar di pondok. Hanya saja semua santri, serta santriwati di sini, dilarangan belajar dalam keadaan sudah menikah, atau bersuami. Jelas, Pak Kiai. Yasmin menekuk wajahnya, ia merasa sudah terlambat. Kalau kamu mau belajar di pondok ini boleh, Yasmin. Tapi hanya belajar mengaji saja. Kebetulan di pondok ini, setiap sehabis asyar ada TPA, dan kebetulan di sana mau tua ataupun muda boleh ikut belajar mengaji. Bahkan kalau kamu ingin menjadi tahfiz juga bisa. Nanti akan ada ustadz atau ustazah yang akan menyimak hafalan kamu. Jelas Pak Kiai lagi. Gitu ya, Bah? Ya udah, kalau begitu aku ikut belajar mengaji aja. Ucap Yasmin yakin. Boleh, nak. Nanti sehabis asyar kamu boleh ke masjid. Di sana ada para ustadz serta ustazah yang siapa mengajar. Timpal Pak Kiai lagi. Terima kasih, Bah. Insya Allah mulai nanti sore aku akan belajar mengaji. Nah, kalau kamu ingin belajar tentang ilmu-ilmu di pesantren, kamu tidak perlu menjadi santri di pondok. Kamu bisa minta diajarin aja sama suami kamu. Umi yakin Ihsan pasti mau ngajarin istrinya. Tambah Umi Arfah. Iya, Mi. Nanti aku pikir-pikir lagi. Sahut Yasmin. Di sore harinya, Yasmin benar-benar pergi ke masjid pondok. Gadis itu benar-benar serius ingin belajar mengaji. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan berusaha memantaskan diri untuk Ihsan. Yasmin yang tidak pernah belajar mengaji itu pun bingung. Ia berdiri di pelataran masjid,
sambil memperhatikan orang-orang yang sedang mengaji di dalam. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Ada banyak para santriwati yang menatap sinis ke arahnya, sebab mereka sudah tahu jika Yasmin bukan wanita yang berilmu. Mereka bisa melihat dari pertanyaan Yasmin waktu itu mengenai perzinahan. Jika mengenai perzinahan dan pasangan halal saja ia tidak bisa membedakan, tentu mereka bisa menebak jika wanita ini tidak mengenal ilmu agama sama sekali. Sebagian para santriwati yang memandangnya sinis, karena mereka merasa berilmu dan lebih baik dibanding Yasmin. Mereka tidak menyadari jika Allah lebih menyukai seorang pendosa yang bertaubat daripada seorang yang berilmu tapi sombong. Sayang banget ya cantik-cantik tapi nggak berilmu, sindir salah satu santriwati itu. Iya ya, percuma wajah cantik tapi nggak punya ilmu sama sekali. Membedakan zina dan pasangan halal saja tidak bisa. Segitu butanya kah? Sahut yang lainnya. Makanya sekarang Ustadz Ihsan tinggal di asrama. Beliau pasti gak mau dekat-dekat sama wanita seperti dia. Sahut yang lain lagi. Yasmin hanya terdiam sambil menunduk. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia juga tidak ingin membalas cibiran mereka, karena tidak ingin membuat Ihsan malu lagi seperti waktu itu. Ihsan yang sedang mengaji di dalam masjid pun keluar. Ia meminta Ustadz yang lain untuk menggantikannya. Dari tadi ia sudah memperhatikan Yasmin yang terdiam di sana. Sayang, kamu mau ngapain ke sini? Tanya Ihsan lembut. Seketika para santriwati itu terdiam. Mereka merasa cemburu Ihsan memanggil Yasmin begitu mesra. Yasmin ingin membuktikan jika dia juga bisa berubah menjadi wanita yang baik. Ia meraih tangan Ihsan dan mencium lembut punggung tangan suaminya itu. Ihsan tersenyum menatap istrinya. Ia sangat bahagia Yasmin sudah mulai berubah seperti ini. Aku mau belajar ngaji Ustadz. Jawabnya setelah mencium tangan Ihsan. Boleh sayang. Kamu belajar ngajinya sama aku aja ya. Ihsan membawa Yasmin masuk ke dalam dan mengajaknya duduk. Ia benar-benar mengajari Yasmin mengaji, tapi mulai dari Iqra lagi. Sebab Yasmin masih sering lupa dengan huruf-huruf hijaiyah. Ke-29, kelakuan konyol Yasmin. Setelah dirasa cukup, Yasmin dan Ihsan menyudahi pelajaran hari ini. Di sana juga hanya tersisa sebagian orang, karena jam mengajinya memang sudah habis. Tetapi masih ada tersisa beberapa santri serta santriwati yang berada di sana. Sebab sebagian dari mereka memang senang menghabiskan waktu di masjid, entah itu mengaji dan menghafal pelajaran lainnya. Yasmin keluar dari masjid itu perlahan, sebab kakinya masih terasa sakit, habis jatuh semalam. Kakinya masih sakit sayang? Tanya Ihsan khawatir. Sedikit. Jawab Yasmin, masih sambil berjalan. Lagi-lagi para santriwati yang tadi masih berada di sana, mereka menatap sinis Yasmin. Ihsan merasa kasihan melihat istrinya berjalan menahan sakit. Ditambah lagi Yasmin ditatap sinis oleh orang lain. Setelah Yasmin berjalan agak jauhan dari masjid, Ihsan menyusul istrinya dan menggendong tubuh Yasmin begitu saja. Biar aku antar ya sayang, kamu belum boleh berjalan terlalu jauh. Yasmin hanya tersenyum kecil, tetapi ia merasa puas, karena para santriwati tadi masih dapat melihat Ihsan menggendong tubuhnya. Ini bisa dijadikan bukti jika Ihsan tidak terpaksa menikahinya, dan tuduhan mereka tentang Ihsan yang tidak mau dekat dengan Yasmin tadi adalah salah besar. Ihsan benar-benar mengantarkannya hingga ke kamar, tidak peduli seberapa capek dan lelahnya ia menggendong tubuh Yasmin yang cukup berat itu. Justru Ihsan juga merasa bahagia, karena bisa mengurangi rasa rindunya terhadap Yasmin. Makasih ya Om Ustadz, karena sudah mau mengantarkan aku ke kamar. Ucap Yasmin sembari melemparkan senyuman. Sama-sama sayang. Jawab Ihsan singkat, lalu ia ingin segera pergi dari sana. Ihsan masih sangat takut jika berduaan di kamar seperti ini. Nafsunya selalu bangkit ketika menatap tubuh Yasmin, bagaimanapun juga ia sudah pernah melihat seluruh tubuh itu tanpa pakaian. Jadi setiap kali ia menatap tubuh itu membuatnya ingin merasakan semua itu lagi. Baru saja Ihsan memalingkan tubuhnya, Yasmin langsung meraih tangan Ihsan. Om Ustadz tunggu. Ihsan berbalik lagi menatap istrinya. Om Ustadz kenapa tidak mau berlama-lama menatapku? Apakah Om Ustadz jijik? Karena aku seorang pendosa hebat. Lirih Yasmin dengan mata yang berkaca-kaca. Ihsan mengatur nafas, karena nafasnya masih terengah-engah. Lalu ia mendekat lagi dan ikut duduk di kasur. Sayang,
Abang sama sekali tidak peduli siapa kamu di masa lalu. Suamimu ini justru bangga dapat memiliki wanita hebat sepertimu. Kamu wanita tangguh. Walaupun dulunya kamu seorang pendosa hebat. Abang tidak masalah sayang. Yang abang lihat adalah kamu yang sekarang. Kamu yang sudah bertaubat. Ucap Ihsan lembut. Kalau Om Ustadz bisa menerima semua masa laluku, lantas kenapa Om Ustadz tidak mau menatapku? Om Ustadz pasti merasa jijikan. Lirih Yasmin lagi. Ia tidak bisa lagi memendam rasa sakit itu. Jadi ia berusaha sekuat tenaga menekan egonya, dan menanyakan ini pada Ihsan. Sayang, abang sama sekali tidak jijik terhadap kamu, tetapi maafkan abang yang tidak sanggup menatapmu. Karena sangat sulit untuk suamimu ini mengendalikan nafsu, setiap kali melihat tubuhmu, abang takut tidak bisa mengontrol diri lagi seperti waktu itu. Abang takut tidak bisa menepati janji lagi sayang. Benarkah? Hanya itu saja alasannya? Tanya Yasmin lagi. Ihsan mengangguk pelan. Iya sayang, hanya karena itu saja. Yasmin merasa lega. Ternyata ia hanya salah faham. Dan pikirannya pun sudah sedikit lebih tenang. Ya sudah sekarang abang pamit ya. Ihsan berdiri ingin meninggalkan Yasmin. Tapi gadis yang memiliki gengsi sangat besar itu masih merindukan lelakinya. Apa yang harus aku lakukan? Agar Om Ustadz mau menemaniku sebentar lagi di sini. Gumamnya dalam hati. Akhirnya muncul ide-ide konyol di kepala Yasmin. Aduh, kenapa kepalaku pusing sekali? Pekik Yasmin sambil memegangi kepalanya. Ihsan yang sudah di ambang pintu pun kembali berbalik. Karena mendengar Yasmin kesakitan. Kamu kenapa sayang? Apa yang sakit? Tanya Ihsan khawatir. Ini kepalaku kok pusing banget ya? Ucapnya sambil memegangi kepala. Kamu pusing kenapa sayang? Kali ini Ihsan menatap wajah Yasmin karena ia sangat khawatir. Aku nggak tahu Om Ustadz. Mungkin karena aku susah tidur kali ya. Jawabnya asal. Entah kenapa hari ini Yasmin ingin menahan Ihsan agar tidak jauh-jauh lagi darinya. Ia merasa tidak mampu lagi menahan rindu yang begitu berat. Rasanya ia ingin mengulang semua kenangan-kenangan yang pernah terjadi di kamar ini bersama Ihsan. Memangnya kenapa kamu susah tidur? Ada yang mengganggu kamu? Gak ada Om Ustadz. Tapi aku kepikiran aja sama semua masa laluku. Tapi terkadang aku juga ingin mengulanginya lagi. Tapi aku berusaha menahan diri. Yasmin tidak menyebutkan masa lalu apa yang ingin diulangnya. Tapi Ihsan mengira Yasmin ingin mengulang masa lalu bersama teman-temannya lagi seperti dulu. Seperti ke klub malam dan bermabok-mabokan. Astagfirullahalazim. Yasmin, kalau kamu seperti ini aku jadi tidak bisa meninggalkan kamu sendiri. Aku takut kamu pergi-pergi ke sana tanpa sepengetahuanku. Ucap Ihsan semakin khawatir. Ia tidak ingin Yasmin yang sudah mulai lurus kembali lagi berbelok ke jalan yang salah. Sebab tidak mudah merubah semua itu. Sudah banyak pengorbanan yang Ihsan berikan agar istrinya mau menjadi orang yang lebih baik. Terus aku harus gimana? Om Ustadz, malam ini aku tidur di sini. Aku akan menjaga kamu dan menemani kamu, agar pikiranmu tidak dihantui oleh hal-hal yang tidak baik itu lagi. Sebab Ihsan pernah mendengar, jika seseorang yang sudah pernah bermaksiat itu, ketika dia bertaubat, terkadang godaan itu memang sering datang lagi, dan jika imannya belum kuat maka orang itu akan kembali terjun ke lubang yang sama. Yasmin sangat senang mendengar ucapan Ihsan tadi. Ia merasa menang karena bisa menahan suaminya itu. Tanpa harus malu dan merendahkan dirinya. Azan maghrib pun telah berkumandang. Tetapi Ihsan tidak pergi ke masjid. Ia tetap menemani Yasmin di sini. Mereka hanya sholat berjamaah di kamar. Di saat sehabis sholat Isya, yang harusnya mereka makan malam di bawah pun, Yasmin dan Ihsan makan bersama di kamar. Karena Ihsan percaya jika Yasmin sedang pusing dan harus selalu ditemani. Yasmin makan sepiring berdua dengan Ihsan. Ia beralasan lemas dan tidak bisa makan sendiri. Ihsan dengan senang hati menyuapi istrinya. Padahal semua itu hanya akal-akalan Yasmin saja, agar dapat perhatian lebih dari suaminya. Di saat ingin tidur pun Yasmin bolak-balik badan beberapa kali seolah-olah ia kesulitan untuk tidur. Sehingga Ihsan membawanya ke dalam pelukannya. Dan berusaha menidurkan Yasmin dengan cara bersolawat, agar istrinya itu merasa tenang dan segera tertidur. Yasmin merasa sangat tenang. Kala mendengar lantunan sholawat yang begitu merdu dari mulut Ihsan. Ia juga merasa tenang sebab
Tangan suami yang sangat dirindukannya itu memeluk tubuhnya. Tetapi gadis itu masih belum sadar jika dirinya sudah mulai mencintai suaminya. Bahkan ia sudah tidak sanggup jauh-jauh dari Ihsan. Yasmin pun pura-pura tertidur dan memeluk erat tubuh Ihsan. Lagi-lagi ini juga hanya modus untuk melepaskan kerinduannya.